Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suburudin dengan NIM 21121009. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat bernama Kulinarix. Sebelum mulai mempresentasikannya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka, yang kedua ada dataset, dan yang ketiga ada UML. Oke. Untuk yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Bandung memiliki ragam kuliner yang luas dan beragam, sehingga wisatawan atau penduduk lokal sering kali kesulitan mencari tempat makanan yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Rekomendasi tempat makanan yang ada masih bersifat umum dan tidak spesifik pada masing-masing individu. Hal ini membuat wisatawan atau penduduk lokal harus meluangkan waktu dan tenaga untuk mencari tempat makanan yang tepat. Selain itu, beberapa UMKM di Bandung juga kesulitan dalam mempromosikan diri dan menjangkau konsumen lebih luas. Hal ini disebabkan keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Akibatnya, banyak UMKM yang kurang dikenal oleh masyarakat luas dan tidak berkembang secara maksimal. Sehingga permasalahan yang ada itu membuat saya berpikir untuk membuat wadah atau platform yang mewadahi UMKM di bidang kuliner di Bandung. Di sini saya membuat aplikasi rekomendasi kuliner di daerah Bandung yang saya beri nama Kulinarix. Jadi, aplikasi ini akan menampilkan rekomendasi kuliner dengan preferensi dari pengguna. Untuk tujuan jangka panjang, aplikasi ini dapat mampu memberikan wadah bagi seluruh UMKM di bidang kuliner di Indonesia. Selain memudahkan wisatawan mencari tempat kuliner saat berlibur, aplikasi ini secara tidak langsung juga akan membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Terdapat dua algoritma yang digunakan dalam sistem rekomendasi kuliner ini, yaitu ada collaborative filtering dan content-based filtering. Untuk yang pertama ada collaborative filtering. Jadi collaborative filtering ini adalah algoritma yang merekomendasikan item kepada pengguna berdasarkan preferensi pengguna lain yang memiliki selera yang sama. Jadi algoritma ini bekerja dengan menganalisis data tentang rating yang diberikan oleh pengguna terhadap item. Item yang direkomendasikan kepada pengguna adalah item yang memiliki rating tertinggi dari pengguna lain yang memiliki selera yang sama dengan pengguna. Ada yang kedua, ada content-based filtering. Adalah algoritma yang merekomendasikan item kepada pengguna berdasarkan atribut item itu sendiri. Dalam konteks sistem rekomendasi kuliner di Bandung ini, algoritma ini bekerja dengan menganalisis data tentang atribut restoran seperti jenis makanan, lokasi, dan rating dari pengguna lain. Metode yang umum digunakan dalam konten base ini adalah menggunakan teknik TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency untuk memodelkan teks dari atribut restoran dan menghitung constant similarity untuk menentukan seberapa mirip antara restoran yang ada. Yang berikut ini adalah dataset dari Kulinarix. Terdapat kolom pledge ID, pledge nama, ada culinary rating, ada kategori, address, deskripsi, koordinat, latitude, longitude, Google Maps, dan image address. Ini saya tampilkan hanya sebagian saja. Nah, selebihnya dapat diakses di link di bawah ini. Selanjutnya itu ada Unified Modeling Language atau UML. Di UML itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada sequence diagram, dan yang terakhir ada class diagram. Yang pertama itu ada use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari Kulinarix. Oke, yang pertama itu ada user bisa melakukan login, register, melihat rekomendasi CF Resto atau Collaborative Filtering Resto, lalu ada melihat rekomendasi CB Resto atau Content Based Resto,
Selanjutnya itu ada mencari resto, dan terakhir ada melihat detail rekomendasi resto. Di sini juga ada tanda panah extend, logout, dan melihat lokasi rekomendasi resto. Di mana ini tidak harus dilakukan, tetapi saya menyediakan fitur untuk logout dan untuk melihat lokasi rekomendasi resto itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada activity diagram. Nah, di dalam activity diagram Kulinaris ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur register. Yang pertama itu user dapat memulai register. Terus lalu sistem akan menampilkan halaman register itu. Lalu user mengisi data register. Lalu sistemnya ini terdapat validasi. Jika salah, maka akan menampilkan halaman register kembali. Jika benar, akan masuk ke halaman from login dan selesai. Untuk fitur login, yang pertama itu user mulai login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu user mengisi from login, email, dan password, lalu terdapat validasi. Jika salah, maka user akan melakukan mengisi ulang from login, email, dan password, lalu jika benar, akan masuk ke halaman utama dan selesai. Yang selanjutnya itu ada activity diagram fitur menampilkan rekomendasi CB atau content base. Yang pertama itu user akan input nama kuliner yang pernah dikunjungi, lalu sistem akan memproses menampilkan data content base, lalu sistem menampilkan output data content base dan selesai. Selanjutnya itu ada diagram fitur menampilkan rekomendasi CF. User menekan tombol skip, lalu sistem memproses menampilkan data CF atau collaborative filtering. Selanjutnya output menampilkan data CF, menampilkan data collaborative filtering dan selesai. Jadi pada aplikasi Kulinaris ini, ketika kita selesai melakukan login, akan tampil pop-up di mana jika user menginput nama kuliner yang pernah dikunjungi, kuliner yang pernah ia kunjungi di Bandung, ia menginputkan langsung, lalu dia akan diarahkan ke rekomendasi resto berdasarkan content base. Sedangkan ketika kita menekan tombol skip, maka akan menampilkan rekomendasi berdasarkan collaborative filtering itu. Yang selanjutnya itu ada activity diagram fitur mencari resto. User dapat memasukkan resto yang ingin dicari, lalu sistem akan memproses menampilkan data, lalu sistem juga akan output menampilkan data dan selesai. Terakhir itu ada activity diagram fitur menampilkan detail. Jadi user mengklik atau memilih salah satu resto, lalu sistemnya itu memproses menampilkan detail resto, lalu terdapat button yang dapat diklik oleh user, mengklik icon maps, lalu sistem akan mengarahkan menuju dan menampilkan halaman Google Maps dan selesai. Bagian yang ketiga itu ada sequence diagram dari Kulinaris ini. Yang pertama, isi data login. Yang kedua itu input email dan password. Yang ketiga, menekan tombol login. Ketika tombol login itu selesai, maka akan kirim data, lalu cek sistem login. Dari situ akan memvalidasi data login yang akan diakses di data login, lalu dicek jika
data tersebut ada, maka menampilkan halaman utama. Sebaliknya jika data itu tidak ada atau terdapat kesalahan, maka akan ditampilkan ke halaman login kembali. Selanjutnya itu ada sequence register. User dapat isi data register, lalu menekan tombol register, lalu akan memproses data, maka masuk ke halaman menu login. Selanjutnya itu ada sequence diagram sistem rekomendasi content base. User dapat input restoran yang pernah dikunjungi di Bandung, lalu klik next. Terdapat halaman preferensi yang bisa diinput oleh user, lalu diproses, cek rekomendasi dan tampil, lalu memvalidasi data. Jika datanya ada, maka menampilkan data resto rekomendasi berdasarkan content base itu. Sedangkan yang bagian sequence sistem rekomendasi collaborative filtering itu, user menekan tombol skip, lalu proses tampil, ambil data resto dari database. Setelah itu menampilkan data resto berdasarkan collaborative filtering. Selanjutnya itu ada sequence fitur pencarian. Nah, user memasukkan resto yang ingin dicari, lalu proses tampil, lalu sistem akan mengambil data resto dari database data resto, kemudian menampilkan data. Selanjutnya fitur menampilkan detail. Yang pertama itu user akan mengklik atau memilih salah satu resto, kemudian proses tampil, lalu ambil data detail resto itu, ketika tampil halaman data resto, kemudian si user itu mengklik icon lokasi, kemudian user akan diarahkan menuju halaman Google Maps, lalu sistem akan memproses Google Maps. Untuk bagian terakhir itu ada kelas diagram dari Kulinarix. Ada 2 database saja, user kredensial dan database dataset kulinari. Jadi di dalam user kredensial itu digunakan untuk kebutuhan login seperti user ID, email, password, umur, lokasi, dan nama. Jadi di dalam collaborative filtering ini dibutuhkan user login dari user kredensial, baik itu collaborative filtering atau content base. Lalu data-data seperti restoran dan lain-lain itu akan didapatkan dari dataset kuliner, di mana dataset kuliner ini terdiri dari ID tempat, nama tempat, kuliner rating, kategori, alamat, deskripsi, titik longitude, alamat di Google Maps, dan yang terakhir itu ada gambar alamat. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.